Saya Pak Ustadz di umur 72 atau nenek. Ibu berapa umur? 72. Subhanallah, banyak bonusnya, 15 tahun. Alhamdulillah. Ya. Tapi masih punya cucu masih kecil, kelas 4 SD, TK, umur 2 tahun. Ayah bundanya sibuk sekali. Sibuk dengan HP. Bukan, sibuk dengan kerjaan. Si nenek yang selalu di rumah, gimana ini? Udah payah untuk mengatasinya. Itu termasuk Jadi asuh cucu juga ya? Jagalah. Ya, memikirkan kalau pembantu memang ada 2, ada yang minat, ada yang tapi hati ini gimana, sudah puas berdoa rasanya, belum juga gimana untuk mendapatkan anak cucu yang soleh-solehah ini, supaya dari HP inilah dulu. Jadi saya ingin meminta nomor HP Pak Ustadz juga nanti tanggapan kepingin curhat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada begini Bu, supaya Ibu tidak gundah gulana dari ya. Ya silakan. Ada istilah, jangan dipikir yang tak perlu dipikir. Saya ulangi Bu ya. Jangan dipikir yang tak perlu dipikir. Kenapa begini Bu? Perintah agama kita wajib mendidik anak yang soleh, bukan cucu yang soleh. Maksud saya, kewajiban orang tua terhadap anak, kalau anak laki-laki batas balik berarti 15 tahun. Sebenarnya kalau anak sudah 15 tahun ke atas nanti jadi setan, urusan dia. Ngapain kita pikir? Ini cerita kewajiban ya. Kalau anak perempuan sampai menikah, kewajiban orang tua itu. Kalau nikah, kewajiban siapa membina? Suami. Kalau cerai, balik ke walinya lagi. Walinya tentu bapak ibunya. Kalau anak laki-laki sampai 15 tahun putus. Kalau anak perempuan sampai menikah atau dia menjanda, tidak ada cucu. Maksud saya Bu, ibu wajar galau dengan keadaan cucu. Mengapa? Karena kita akan lebih sayang dengan cucu daripada anak kita. Sama Bu. Oleh karena itu ibu yang belum punya cucu ini sudah punya cucu. Itu berarti banyak yang lansia ya. Nah, maksud saya Bu, ibu ajarkan juga kepada anak-anak ibu, kalau punya anak kadang sering kelahi sesama dia, berserak, bermain, numpahkan gelas segala macam, tak usah terlalu banyak dimarah, karena itulah hiburan kita di masa tua. Yang anak kita yang degil segala macam, yang suka kelahi segala macam, ketika anak nanti sudah pergi semua, itulah yang dirindukan. Kurang banyak sensitif. Yang dirindukan semua terhadap anak kita bukan baiknya Bu. Yang suka kelahi dek beradik, yang suka kadang mandi hujan-hujan segala macam, kotor bentuk muka tak jelas. Bu ya, kita kadang marah, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Nanti kalau anak sudah nikah semua sibuk dengan urusan masing-masing, itulah pula yang ibu rindukan. Jadi kenang-kenangan. Nah maksud saya, ibu nanti tolong ajari juga nanti, biarkan saja lah. Kalau anak walaupun degil segala macam, rumah berserak, yang penting tidak membahayakan anak, itu aja. Yang penting tidak main pisau. Kalau sekedar piring tumpah, baju berserak segala macam, biarkan aja lah. Justru nanti Bu, kalau anak tuh sudah lepas semua, dan nikah semua, itulah pula yang kita ingat-ingat itu. Jadi artinya kepada anak, kan biasanya anak ibu marah nih, gara-gara anak numpahkan air minum. Kau tak betul, kan nenek tak terima. Kenapa tidak terima anak kita marahi cucunya? Karena kita dulu menyesal. Kenapa pula melakukan seperti anak kita yang dilakukan cucu kita?
Itu loh. Kalau ibu dulu merasa bahagia memarahi anak, tentu ibu kan tidak menyesal selaku nenek. Kenapa kita marah dengan anak kita, memarahi cucu kita? Karena pengalaman kita. Justru kadang-kadang kita ingin juga menyaksikan budak tuh dekil segala macam. Karena itulah hiburannya. Gitu. Jelas Bu ya? Jadi maksud saya kepada ibu, ibu pikirkan saja yang perlu dipikir. Yang perlu ibu pikir satu, jaga kesehatan, makan dijaga, itu saja. Kalau anak ibu sudah lah, ngapain? Itu satu Bu ya. Yang kedua, ini kan kalau banyak nenek ya. Saya hanya ingin ingatkan dengan emak-emak yang sudah merangkap jadi nenek, Bu ya. Kita menjadi orang tua nih, tidak usah banyak tinggal. Ikut saja apa kata anak. Maaf begini, Bu ya. Jadi orang tua ini kan kita ini sebenarnya walaupun di rumah itu tamu. Anak mau warna gorden hijau lantalah, kursi bentuk miring ke kanan lantalah. Ini kadang orang tua nih makan pun dah susah, nyari duit pun tergantung anak, jalan pun pakai tongkat, asik ngatur aja kerja. Itulah kita ditendang anak. Sudahlah, kalau jadi orang tua ini nurut-nurut aja lah, supaya kita aman. Anak nak jadi setan, anak nak jadi iblis, anak nak baik. Tugas ibu hanya nasihat. Kalau sudah jadi nenek ini ya sudahlah. Apa ikut kata anak-anak ke kiri, anak jadi setan lah, tak usah banyak pikir. Sebab kalau ibu banyak pikir, kita bisa apa? Mungkin ibu punya pikiran betul, tapi bisa ngapain? Berpikir sendiri. Ibu ngatur anak, kita pun masih minta duit dengan anak, gitu loh. Paham apa tidak? Nah, maksud saya Bu ya, kan ini ilmu saya sebenarnya Bu, masalah rumah tangga ini Bu ya. Banyak anak ini rumah tangga berantakan karena faktor orang ketiga. Orang ketiga itu siapa? Bisa mantan, bisa adik ipar, bisa orang tua. Tugas ibu-ibu ini tahu semacam-macam. Waktunya makan, waktunya minum, waktunya tidur. Itu aja. Waktunya ibadah. Anak nak kelakuan selpang, itu urusan anak. Ibu kalau punya ilmu melalui grup taklim ini, caranya ada. Nanti kerjasama dengan taklim Raudatul Jannah ini, berikutnya undang anak-anak kita semua. Gitu, kasih door play. Itu caranya, biar dia datang. Saya nasihati. Kan ibu ingat ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Kalau kita ingin menasihati orang tua atau siapapun yang kita tak mungkin nasihat, perlu cari mulut orang. Kan itu kata Uas. Misalnya ibu nak nasihati orang lain, minjam orang lain yang disegani. Kalau ibu ngomongi anak ibu lebih hebat lagi. Gitu kan? Kita pun kelakuan tak betul. Contoh, ibu ini betulnya sekarang, dulu setan. Kita ini setan dulu, tapi sekarang betul. Anak kita sedang jadi setan. Sekarang ini misalnya, ibu ngomong pula, nah rajin sholat, nah kau jangan main perempuan ya. Emak sama pun dulu, kata dia kan. Emak pun bapak pun ditinggalkan juga. Gitu loh, dibalik oleh anak. Caranya menggunakan mulut orang. Makanya kalau bisa majelis taklim ini ke depan ada program menghadirkan semua anak kita. Itu loh, jadi jangan ibu yang ngomongi. Ya Bu ya, itu mungkin yang bisa kita lakukan. Karena begini Bu, berbeda dengan kalau yang ibu bertanya laki-laki. Sebab kalau kami suami, tanggung jawab itu kan 4 kelompok wanita. Istri,
anak perempuan, saudara perempuan, ibu. Kalau emak ini sebenarnya enak, karena tanggung jawab itu putus sebenarnya. Yang penting ibu cukup selamatkan diri sendiri, dah aman. Kalau kami laki-laki beda, harus menyelamatkan istri, harus menyelamatkan anak perempuan, harus menyelamatkan ibu, harus menyelamatkan adik perempuan. Kalau ibu ini selesai, hanya untuk diri sendiri.